Dr. Tifauziah Tiasuma mengunggah foto 3 superhero yang diganti dengan wajahnya, Roy Suryo hingga Rismon Sianipar. Foto itu diunggah seusai ditetapkan menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kita sedang memasuki perang besar. Kau jangan perang sendiri, Tifa. Ini adalah tanda-tanda langit, tanda-tanda alam. Bagaimana Allah menunjukkan bentuk kasih sayangnya kepada hambanya yang selalu kalian zolimi, selalu kalian fitnah, kalian caci maki, kalian rendahkan serendah-rendahnya. Mengatakan bahwa tadinya ada puluhan lawyer itu di situ, tapi pada saat dia sudah menjadi tersangka, separohnya kabur. Hehehe, siapa lu menghimbau? Kamu tuh baru orang kemarin sore yang terkenal gara-gara menghujat, menghasut, memfitnah Pak Jokowi. Kau sadar bujang, ya? Kau sama kelompokmu yang menyebar fitnah. Kau pahami, jangan hari ini mau kau putar balikkan fakta. Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting, jaga selalu kesehatannya. Nah, video kali ini ada yang lebih menarik nih teman-teman. Kayaknya kita langsung gas aja deh ke videonya. Dr. Tifauziah Tiasuma mengunggah foto 3 superhero yang diganti dengan wajahnya, Roy Suryo hingga Rismon Sianipar. Foto itu diunggah seusai ditetapkan menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam cuitannya melalui akun X Dr. Tifa, ia menyatakan masih percaya dengan Presiden Prabowo untuk menegakkan keadilan. Dalam postingan itu, Dr. Tifa juga menegaskan masih akan menghadapi jeratan hukum tersebut dengan tegar dan kepala tegak. Pihaknya mengaku bersama Roy Suryo dan Rismon yakin atas tindakan yang dilakukannya adalah perjuangan menegakkan kebenaran. Dr. Tifa menegaskan, penetapan status tersangka terhadapnya bukan hal yang menakutkan bagi dirinya. Sebab menurut Tifa, ketakutan adalah musuh terbesar dalam perjuangan yang dilakukan bersama rekannya. Masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji. Assalamualaikum, salam bahagia untuk kita semua. Izin stitch Mas Soleh atau Mas Salih ya cara bacanya. Mohon maaf kalau kurang tepat. Yang pasti terpaksa ikut bicara juga. Sebenarnya bukan karena siapa saya juga tidak berpengaruh di dalamnya sebenarnya. Cuman ketika melihat problematika bangsa ini yang mohon maaf katanya tokoh-tokoh besar yang selalu berbicara hal-hal baik, hal-hal yang bermanfaat, cuman makin kesini kok malah nggak jelas gitu loh. Terutama soal bahas ijazah palsu nih. Problematik ijazah palsu ini kan udah lama ya. Cuman kenapa sampai sekelas Bapak Mahfud MD yang sebenarnya saya sangat segan dengan beliau, dan beliau juga berkiblat dengan pendapat salah satu tokoh yang di sini saya tidak mau menyebutkan juga. Buat saya kok malah terasa itu semua kosong gitu loh. Di dalam konstitusional kita sebagai warga negara, kita kan harus memiliki nasionalisme yang tinggi ya. Di dalamnya banyak undang-undang, banyak kebijakan-kebijakan yang memang berlapis dan itu semua sangat valid di dalamnya. Dan kita soal membahas ijazah palsu seorang Bapak Jokowi di sini, beliau ini dulu berangkat dari juga bakal calon. Seorang bakal calon presiden, bukan calon kepala dusun, kepala desa, mungkin bupati ataupun gubernur. Itu semua kan beliau juga melalui proses itu semua. Bahkan pernah jadi gubernur juga kan. Dan administrasi kan masuk nih ke KPU atau Bawaslu ataupun apa. Mereka kan ada badan sensor yang jelas tahu nih valid enggak nih secara data. Kalau sudah ditemukan dan beliau berhasil menjadi bakal calon dan bahkan berhasil menjadi kandidat resmi sah gubernur, bahkan jadi presiden bukan hanya 1 periode, 2 periode, berarti kan sudah sah di situ. Kenapa masih diragukan? Ini terlepas dari memihak dan tidak memihak loh ya. Kita netralitas di sini kita junjung tinggi untuk ngapain? Meningkatkan rasa nasionalisme. Bukan soal egosentris kepentingan yang di sana, yang di sini. Itu untuk ngapain sih? Ada hal yang lebih penting untuk kita gagas bareng, yaitu tentang kemajuan bangsa ini. Bukan hanya berkembang terus kempis lagi, kembang kempis, dan akhirnya ngapain nih kayak gini terus. Dan mohon izin, mohon maaf juga ini Pak Mahfud MD, kok pola berpikirnya begitu ya. Ini mohon maaf nih, karena saya sendiri
merasakan ada unsur keterpihakan karena faktor nggak tahu apa. Cuman yang pasti mari kita berpikir sebagai anak bangsa dari segala bentuk segi usia ataupun genre. Yuk kita cintai bangsa ini dengan sesuatu yang lebih bener lagi dalam tanda kutip, lebih mengkritisi lah. Ayolah, Bang Roy juga nih, Roy Suryo ini ngapain gitu loh. Kalau Anda bermasalah dengan itu, yang seharusnya Anda dapat bukan seorang Jokowinya atau Bapak Jokowi, tapi lembaga, instansi, bahkan pemerintahnya. Beliau ini diakui, disahkan kan dari pemerintah. Halo, ayo dong berpikir kritis. Thank you. Salam sehat dan jaga kewarasan kita bersama. Salam dari hati untuk kita semua mencintai negeri ini. Salam literasi. Roy Suryo dan kawan-kawan dipanggil jam 10 pagi. Dan Assalamualaikum guys, sorry video ini saya skip ya. Pengacara Suryo nak bawa 100 pengacara untuk apa? Untuk apa? Yang salah tetap salah. Oke? Yang salah tetap salah. Suruh siapa? Ular dalam lubang, dikorek-korek. Ya dipatok lah. Dipatok. Kalau salah itu tetap salah. Macam mana pun tetap salah. Oke? Tetap masuk. Dampingin 1000. Sangat mengimbau kepada seluruh segenap komponen masyarakat Indonesia. Tifa, sabar. Ya, sabar ya, nggak usah tergesa-gesa. Nunggu giliran. Nanti ya kamu yo diciduk. Saya ingin melihat kamu itu nangis kayak dulu lagi. Kamu itu sok pede, percaya diri, didukung rakyat. Ya dukung kamu ya itu sekitar kamu yang pakai kacamata, ibu-ibu mama itu, yang sudah usur-usur itu. Tidak usah khawatir, sabar. Nanti nunggu giliran. Kamu minta nanti di Nusa Kambangan apa di Cipinang aja. Nanti daftar dulu ya. Daftar dulu biar kalau minta di Nusa Kambangan ya nanti tanda tangan di Nusa Kambangan gitu aja. Tidak usah kamu itu mencari kesana kesini, membuat provokasi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan siapa, kepolisian, mengajak-ajak. Tidak usah, rakyat sudah tahu, rakyat sudah pinter. Kamu tinggal tanda tangan saja, minta di Cipinang apa di Nusa Kambangan gitu aja kok. Tidak usah repot-repot. Rakyat sudah pinter sekarang. Sabar ya. Ini adalah tanda-tanda langit. Ini adalah tanda-tanda. Ini adalah tanda-tanda langit. Ini adalah tanda-tanda alam. Sekarang kita sedang memasuki perang besar. Kau jangan perang sendiri, Tifa. Ini adalah tanda-tanda langit, tanda-tanda alam. Bagaimana Allah menunjukkan bentuk kasih sayangnya kepada hambanya yang selalu kalian zolimi, selalu kalian fitnah, kalian caci maki, kalian rendahkan serendah-rendahnya. Dan itu terjadi pada hari Jumat Barokah pada tanggal 7 ketika Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada seorang presiden ke-7 di negara ini. Jangan sekarang setelah kau menjadi tersangka, kau merasa kami rakyat biasa. Kalau kau tahu rakyat biasa, jangan sok petantang-petenteng kau melawan mantan presiden. Kami hanya rakyat biasa. Barusan kau mengaku rakyat biasa, tapi sebelumnya kau petantang-petenteng mengaku seorang ilmuwan, seorang akademisi. Dan sebelumnya lagi di hari yang sama, kau mengaku seorang ahli prediksi, prediktor, epidemiolog. Sekarang apa statusmu, Tifa? Semua kau merasa kau punya keilmuan. Dan merasa punya hutang 5 doktor. Saat bebas saja kau gak bisa menyelesaikannya, mau di dalam penjara pula kau menyelesaikan 5 doktormu. Tifa, manusia paling munafik, paling manipulatif di Indonesia ini. Inilah Dajjal sebenarnya, berpakaian selayaknya orang paling agamais, tapi hatinya sangat kejam dan keji saat menyebarkan fitnah. Sudah jadi tersangka, kau mengajak orang untuk membelamu.
Kemana mahasiswa, kata si Roy Panji. Mahasiswa sekarang otaknya lebih cerdas dari kalian. Mereka lebih memikir masa depan daripada membela cucunguk-cucunguk penyebar fitnah seperti kalian. Kemana kalian menyebar fitnah? Di situ yang ada siapa yang mendukung kalian? Paling emak-emak yang pakai jilbab bunga-bunga, yang selalu menjadi tim hore kemanapun kalian pergi. Di saat rakyat bersuara, ketika pendukung Pak Jokowi membeberkan penjelasan mereka, emak-emak berjilbab bunga-bunga motif spray itu selalu bersorak-sorak mengganggu konsentrasi orang. Dan sekarang kalian lihat saja, apakah emak-emak itu atau kakek-kakek, aki-aki itu akan terus membela kalian ketika kalian masuk penjara. Bahkan kau sendiri mengakui ketika pertama kali kalian deklarasi, seluruh ruangan itu penuh dan sekarang separuhnya pun tidak ada lagi. Mereka satu persatu meninggalkan kalian. Jangan merasa kau seperti pahlawan, Tifa. Ngaca. Sadar diri kau. Pahlawan dari mana kau? Kerjamu menyebar fitnah, mengaku paling berilmu, paling suci. Tapi yang keluar dari mulutmu, dari tweetanmu, dari jemarimu, kata-kata kotor untuk seorang yang tidak pernah membalas perlakuanmu. Kau hina Pak Jokowi penyakitan, kau hina Pak Jokowi punya uang 11.000 di kantongnya. 11.000 di kantongnya pun kau nggak ngerti apa arti itu. Kan terbukti sekarang berapa banyak uang yang dikorupsi dan kembali kepada negara ini. Jangan kau putar balikkan apa yang dikatakan Pak Jokowi sebagai pertanda bahwa Pak Jokowi korupsi atau segala macam menggelapkan uang negara ini. Kau pikir pakai hatimu, Tifa. Sekarang hitunglah masa-masa terakhirmu bersama anak-anakmu di rumah. Sebelum tahun-tahun yang akan datang kau habiskan di dalam penjara. Mungkin kau gak akan pernah bertobat karena iblis seperti kau udah ditutup mata hatinya oleh Allah untuk menyadari kesalahannya. Hanya iblis yang merasa dirinya paling benar, Tifa. Hanya iblis. Hanya iblis. Ruangan itu penuh sesak. Puluhan lawyer hadir untuk... Nah, itu dia si dokter spesialis ahli nujum atau ahli prediksi. Mengatakan bahwa tadinya ada puluhan lawyer itu di situ, tapi pada saat dia sudah menjadi tersangka, separohnya kabur. Kenapa kok bisa kabur? Ya, mereka sudah tahu dong, mereka sudah berpikir waras, karena apa yang diperjuangkan bukan atas nama rakyat, tapi atas kepentingan pribadi. Yo para lawyer yo ora goblok. Yang stay di situ kan berarti kan yo sama-sama pembenci, ya kan? Yang si Tompel, si Kurnia, itu lawyernya. Nah, padahal yang puluhan lawyer yang separuhnya tuh kabur, sisa 2. Atau mungkin masih ada lagi ya yang tidak dipublikasikan. Nah, si ahli nujum ini pernah menulis surat cinta ke Donald Trump. Halusinasinya tingkat tinggi. Nah, untuk mendapatkan dukungan dari Amerika. Padahal guys, negara-negara maju itu sudah memikirkan teknologi AI. Lah mungkin kok ijazah. Yo diguyu karo Donald Trump, ngisi-ngisi memalukan negara. Perkara ijazah kok laporan Donald Trump. Lah ngopo? Kenapa? Apa minta diketawain? Sudah dibalas belum nggak ya sama Donald Trump? Dan sudah mengajukan surat ke BPBB. Mana sampai sekarang belum ada balasan. Ya begitulah guys, orang-orang yang sakit hati dendam ini ya kesumat seperti ini. Sehingga dia tidak tahu apa yang dia bicarakan sebenarnya menjatuhkan dirinya sendiri. Ya nggak apa-apa, ini demi perjuangan. Nah, perjuangan untuk dirinya sendiri ya. Saya salut mereka tidak patah semangat untuk memperjuangkan sakit hatinya, untuk membalas dendam sakit hatinya. Tapi yo jangan memaksa orang-orang yang nggak mau diajak. Yo berjuang dewe lek kamu nggak mau. Itu kan sudah ada pendukung para penari latarmu yang pakai jilbab kembang-kembang.
Sama mbah kakungnya di hadapanmu. Gak usah ngajak-ngajak mahasiswa, karena mahasiswa itu udah pinter. Mana yang perlu didukung, mana perlu yang didiamkan. Nah, lagian ngapain mahasiswa mendukung dirimu? Kalaupun mahasiswa itu turun ke jalan, itu ada sesuatu hal yang besar. Bukan remen-temen kayak gini, bukan ecek-ecek kayak gini. Oke guys, salam waras. Ahli prediksi Dr. Tiva, spesialis ahli prediksi atau ahli nujum. Kasihan ya Bu Tiva dan gerombolannya setelah tersangkakan, diberi status tersangka, pengikut-pengikutnya menjauh. Kok saya tidak melihat Pak Abraham Samad ya? Biasanya kan selalu hadir. Kenapa menjauh? Kenapa tidak hadir gitu sama yang lainnya? Kasihan sebenarnya. Saya adalah seorang ahli prediksi. Saya ini prediktor. Ilmu saya adalah ilmu tentang memprediksi. Saya sangat mengimbau kepada seluruh segenap komponen masyarakat. Hehehe, siapa lu menghimbau? Kamu tuh baru orang kemarin sore yang terkenal gara-gara menghujat, menghasut, memfitnah Pak Jokowi. Menghimbau, siapa lu? Perdana Menteri bukan, kepala dinas ya bukan, dokter kok ya, spesialis prediksi. Menghimbau. Mana perang rakyat semesta? Kalau memang Pak Jokowi zolim, nggak pernah itu di rumahnya itu kedatangan sekian banyak tamu. Nggak ada tamu kalau memang Pak Jokowi zolim. Buktinya sampai hari ini ngantri ke rumahnya Pak Jokowi, menyalami beliau, merasa bangga, ya kan? Merasa senang dengan Pak Jokowi pada waktu banyak orang tamu-tamunya datang ke rumah Pak Jokowi. Walaupun hanya sekedar untuk foto, dan Pak Jokowi melayani dengan baik. Kalau memang Pak Jokowi zolim, sudah dari dulu diturunkan oleh rakyat pada seperti saat zamannya Gus Dur. Kalau memang Pak Jokowi itu zolim, sudah dari dulu. Hanya mulutmu aja yang bilang zolim. Begitu. Kalau memang Pak Jokowi zolim, kumpulkan bukti, laporkan ke pengadilan, rasa koar-koar. Buktinya mana? Kalau kamu ada bukti, ada 11 triliun apa 16 triliun, ya kan, yang dijarah Pak Jokowi, buktikan, bawa itu nanti di pengadilan. Gak usah menghimbau, siapa lu? Menteri bukan, kepala dinas bukan. Makanya, dengan adanya koar-koarmu yang menghasut, menghina, dan membuat buku, di mana bukunya dipublikasi tanpa izin Pak Jokowi, ya terus teranglah. Ya, seperti itu jelas. MUI haram dan mendukung kamu menjadi tersangka. Nggak usah nyuruh-nyuruh rakyat untuk memakzulkan Gibran. Ya, rakyat akan turun sendiri kalau memang Gibran itu bersalah. Rakyat akan turun sendiri kalau memang Pak Jokowi itu zolim. Buktinya sampai sekarang rumahnya masih berjubel, setiap hari orang datang ke sana. Nggak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Kalau memang Pak Jokowi itu zolim, nggak bakal Pak Jokowi itu diangkat jadi dewan penasehat di dunia internasional. Sekarang kamu marah karena dikriminalisasi, bukan penelitiannya yang dikriminalisasi, tapi caramu menghasut, menghina, dan menjelek-jelekan seorang presiden ke-7 Indonesia. Bahkan Roy Suryo juga menyindir Pak Prabowo. Udah keterlaluan. Kalau dikriminalisasi oleh Pak Prabowo, ditangkap Pak Prabowo, nanti marah. Siapa lu menghimbau? Kalau kamu jadi tersangka, minta tolong Anies. Kamu kan fans beratnya Anies. Anies bisa nolong nggak? Kamu kan sudah mengirim surat ke beberapa kepala negara di bagian belahan dunia. Salah satunya adalah Donald Trump. Bisa nggak dia menolong kamu kalau kamu jadi tersangka? Katanya dapat dukungan dari dunia internasional. Mulutmu tuh yang bilang. Katanya sudah ada tanggapan dari dunia internasional. Mana? Akhirnya toh kamu ya masuk juga ke
penjara toh. Itu kan prediksimu nanti ada perang rakyat semesta. Nggak usah nanti. Kalau memang Pak Jokowi itu zolim, sekarang pun Pak Jokowi ya bisa digeruduk sama rakyat. Bisa itu. Tapi sampai hari ini kan rakyat tenang. Hanya kamu aja yang bikin gaduh, memprovokator. Hanya orang-orang yang pikirannya nggak waras saja yang ngeyel. Hanya orang-orang yang nggak punya kerjaan aja yang nanggepin. Semuanya sibuk cari makan. Kamu juga cari makan kan? Dengan seperti ini kamu cari makan toh. Setiap hari kamu cari bahan untuk narasi. Kamu ketar-ketir aslinya. Ketar-ketir, aku kemarin ini mlebu penjara, piye anakku kok piye. Aslinya gitu. Tapi karena kamu di lingkungan yang salah, sehingga kamu isi going. Aslinya dalam hati kecilmu tuh takut. Jadi njegur sisan. Hebat. Salam waras. Joko Widodo yang beri jasa palsu, kami yang mau dipenjara, ya kan? Padahal harus gimana aku ini ngomong sama kau, begu, respon begu. Nah, kayak mana cara ngomong sama kau nih? Kalau di depanku sudah keludahi mukamu, gak dusta aku. Ya, manusia pembuat gaduh, manusia penyebar hoak fitnah. Kau sadar bujang, ya? Kau sama kelompokmu yang menyebar fitnah. Kau pahami, jangan hari ini mau kau putar balikkan fakta. Memang kau keturunan begu, kau betul aku bilang. Iya, udah muka kau macam begu. Begu tuh apa ya? Cantik memang, ganteng. Arti begu tuh cantik, ganteng. Coba tanyalah sama orang kita dari Medan, pasti ya. Sadar diri. Kau sadar diri, kau ambil kaca coba. Jangan kau hari ini menyalahkan Pak Jokowi begu. Nak jangan enam kau. jangan. Bahwa surat panggilan tersangka terhadap Saudara Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa sudah dilayangkan penyidik untuk diagendakan, dijadwalkan pada hari Kamis 13 November 2025 pukul 10.00. Sampai saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi terhadap panggilan tersebut. Panggilan tersebut dilayangkan dengan 3 cara, baik itu menggunakan jalur paket, diantar langsung oleh penyidik ke rumah dan alamat sesuai dengan KTP, yang ketiga dikirim melalui WhatsApp. Jadi ini yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian pada saat konferensi pers pada hari ini. Kami berharap apa yang disampaikan inilah yang dikerjakan oleh Polda Metro Jaya sehingga tidak ada berita yang simpang siur. Terima kasih rekan-rekan media, rekan-rekan sekalian sudah hadir pada hari ini. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Menjadi sebuah hal yang sudah biasa mereka lakukan, terutama selama 10 tahun ini, ya kan, memutarbalikkan fakta. Apa yang kami ungkap sebagai kebenaran sekarang dengan resources, dengan sumber daya yang mereka miliki, mereka putarbalikkan. Dr. Tifa tadi katanya mantan pengusaha sebagai lawan. Kalau sekarang siapa ya? Selain mantan pengusaha menjadi pelawannya Dr. Tifa siapa saja? Ya sebetulnya cuma satu aja dari dulu. Ya kalau boleh kita bilang perang ini melawan siapa sih? Kami rakyat biasa, Roy, Rismon, Tifa, itu melawan mantan penguasa aja. Udah. Jadi kita nggak punya banyak musuh. Kita musuhnya cuma satu aja. Cuma satu saja. Si mantan penguasa itu yang jelas-jelas menggunakan segala sumber daya yang masih dia kuasai, yaitu kepolisian. Ya. Nah sekarang dengan status kami sebagai tersangka, maka ini kami beralih ke APH yang berikutnya ya, yaitu pihak kejaksaan dan pihak hakim. Ya. Polisi sudah selesai menunaikan tugasnya. Jadi jangan salah nih para termul yang dangkal pikirannya, yang pendek pengetahuannya. Polisi itu tidak punya wewenang untuk menahan. Polisi tidak punya wewenang untuk memenjarakan. Yang punya wewenang jaksa dan hakimnya. Maka kita berharap sekali agar APH yang kedua, di level yang kedua yaitu kejaksaan dan hakim masih punya nurani bersama dengan kami menegakkan.
tangkap dan adili Jokowi. Saya kira Presiden kita mengisi itu. Ciri pelanggar HAM-nya adalah Joko Widodo. Saya kira ini adalah fakta. Jadi tadi tangkap adili Jokowi, maksulkan Gibran, maksulkan Gibran. Yang ketiganya kasus faktual, aktual, kasus yang sekarang terjadi, kerusuhan berbasis apa? Berbasis pelanggaran hukum. Oleh siapa? Oleh penegak hukum. Brutal sekali kasus Afan Kurniawan, dikejar, ditabrak, digilas, saudara-saudara sekalian. Ini luar biasa ini. Akibatnya ya terjadilah kemarahan rakyat, kemarahan publik terhadap polisi. Saya kira ini introspeksi. Jadi, nah kalau begini, komandan kepolisian harusnya mundur. Kalau tidak mau mundur, dimundurkan. Suatu kondisi yang disebut sine qua non, kondisi yang niscaya, yang absolut, copot Kapolri, copot Kapolri, reformasi kepolisian. Saya kira ini tuntutan kita. Oleh karenanya, semua ini menjadi misi perjuangan kita sekarang, yaitu tangkap adili Jokowi, maksulkan Gibran, copot Listio Sigit, dan reformasi kepolisian Republik Indonesia. Ya, kalau secara pribadi, saya secara pribadi itu ilmuwan tuh dari sejak ribuan tahun yang lalu memang menghadapi seperti ini, ya, seperti Socrates, ya, kemudian Hipatia, Al-Halai, Ibnu Rushd, ya, Galileo Galilei. Jadi biasa saja gitu ya, kita jadi saksi, kemudian kita naik jadi terlapor, kemudian naik jadi tersangka, terdakwa, di penjara, itu biasa buat ilmuwan. Nggak ada yang kita takuti. Memang iya ilmuwan, ya biasa itu ilmuwan memang. Dan itu zaman dulu. Sekarang kalau ilmuwan yang ditelitinya ijazah orang lain, itu ilmuwan macam apa coba? Ilmuwan itu biasanya, dan apalagi cenderungnya ilmuwan itu yang ada zaman dulu. Penemuannya banyak kalau zaman dulu. Jadi kalau sekarang itu orang mau menemukan apa-apa, ya semua udah ada gitu. Kecuali sebagai ilmuwan yang misalnya membuat ijazah versi baru gitu, menemukan hal yang baru gitu. Ini kalau menuduh orang ijazah palsu, ilmuwan macam apa itu? Itu bukan pekerjaan ilmuwan, bro. Aduh, ilmuwan macam apa? Nggak ada ilmuwan yang macam kayak gitu. Kurang kerjaan. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgel pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Juga mencari historinya seperti apa di rumahnya. Kalau kami kan melihatnya mungkin biasanya kan kalau kami lihat dari gaya-gaya yang pattern seperti ini, ya mungkin mengagumi gitu kan. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Walaupun kembali lagi kalau ini mau ditarik kembali, mau disambung-sambungkan dengan mengenai ijazah Pak Jokowi dan sebagainya, itu kami lihat sangat tidak berdasar. Memerhatikan juga dari jauh, ini kira-kira dalilnya apa nih, arahnya mau kemana. Karena kalau kita mau melihat ini tentang keaslian ijazah Pak Jokowi kan sudah sangat jauh dan tidak mungkin mencari keaslian ijazah ke makam gitu kan. Kalau memang itu berkaitan dengan ijazah, meneliti ijazah, itu sangat di luar batas dan sangat tidak ada kaitannya Mas ya. Kalau memang itu mengenai ijazah. Karena kenapa? Karena dari awal kami sudah duga juga. Nah, sebenarnya seluruh jenis penelitian itu adalah sah-sah saja sepanjang tidak merugikan orang lain atau sepanjang tidak melawan hukum. Itu yang selalu kami sampaikan. Jadi ya kami juga mengawasi terus selama itu tidak ada yang dirugikan, selama tidak merugikan klien kami, selama tidak mencemarkan nama baik klien kami, selama juga tidak masuk unsur pidana, ya silakan saja. Bagaimana tanggapan Anda mengenai sejumlah pihak yang membuat penelitian mengenai silsilah keluarga Jokowi? Ya tentunya kalau dari kami sih ya, santai saja, justru kami mengapresiasi, kami berterima kasih kalau memang ada orang yang mengunjungi makam dari keluarga atau leluhur dari Pak Jokowi dan juga mencari historinya seperti apa di rumahnya. Kalau kami kan melihatnya mungkin
ya mungkin biasanya kan kalau kami lihat dari gaya-gaya yang pattern seperti ini ya mungkin mengagumi gitu kan. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Walaupun kembali lagi kalau ini mau ditarik kembali, mau disambung-sambungkan dengan mengenai ijazah Pak Jokowi dan sebagainya, itu kami lihat sangat tidak berdasar dan tidak ada kaitannya gitu ya. Baik, Mas Yakub, ini dari ijazah sampai ke silsilah, apakah menurut Anda sebagai tim hukum langkah ini sebagai bentuk pengawasan publik yang sah atau justru ini sudah kelewat batas privasi dan juga etika? Kalau memang itu berkaitan dengan ijazah, meneliti ijazah, itu sangat di luar batas dan sangat tidak ada kaitannya, Mas ya. Kalau memang itu mengenai ijazah. Karena kenapa? Karena dari awal kami sudah duga juga bahwa kalau ingin benar-benar mencari kebenaran mengenai keaslian ijazah, seharusnya permasalahan ini sudah selesai jauh dari sebelum-sebelumnya. Karena ini kan sudah berbulan-bulan, kalau kita hitung saja dari Maret lah, nggak usah jauh-jauh. Itu mungkin sudah 3 bulan sampai sekarang. Tapi itu, kenapa masih belum selesai dan sekarang malah masuk kepada mengunjungi makam dan sebagainya. Jadi kami lihatnya sih kalau itu disambungkan dengan ijazah sudah sangat tidak relevan. Begitu, Mas. Ya, saya akan ke Dr. Tifa. Dr. Tifa, bagaimana tanggapan Anda atau apa yang sudah Anda temukan dari hasil penelitian yang Anda lakukan saat ini berkaitan dengan silsilah Jokowi? Sebetulnya penelitian terkait dengan masa lalu pemimpin besar dunia itu sudah sering sekali. Live juga, Pak. Kita sudah simak videonya teman-teman ya. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Subastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, bejat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.